untuk mungkin mereka tidak taat kepada syariat yang telah Allah perintahkan. Bagaimana mungkin alasannya apa menggunakan akal itu untuk ngejalanin syariat? Ya, akal-akalan. Akal-akalan. Contoh kayak sholat ya, kan sholatnya mungkin bahasa lainnya itu kan adua gitu kan. Ada orang yang yaudah sholat kita kan doa kan, berarti nggak usah sujud, nggak usah rukuk, kita cukup doa saja udah selesai gitu. Nah itu banyak yang mungkin mempelajari ataupun menggunakan akal itu untuk tidak taat kepada syariat. Justru punya ilmu malah jadi. Iya. Nah, ini pertanyaan gimana? Makasih Mas Haidar, makasih pertanyaannya. Iya. Apa IG-nya? Saya Haidar FHS_. Ini menarik Mas Ari. Jadi begini, memang itulah pentingnya agama, saudara-saudara sekalian. Jadi yang Anda katakan akal itu sebenarnya bukan akal yang begitu. Itu tuh hawa nafsu yang kayak begitu tuh. Yang suka ngakalin agama itu, sholat kan cuma doa doang. Ya udahlah, gue yang penting doa aja sama Tuhan udah selesai gitu. Itu kan hawa nafsu yang kadang punya kecenderungan malas. Ya. Agama itu hadir mengatur hawa nafsu kita sebetulnya. Mendidik hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu ya, diatur. Kita punya rasa, punya kecenderungan suka lawan jenis, betul? Itu hal yang manusiawi. Kalau tidak dikontrol itu bisa bahaya. Orang gak jelas nasabnya ini kemana ya kan, kalau nggak ada pernikahan ya kan. Agama mengatur. Jadi agama itu bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial, siapa yang mengadakan alam semesta ini, bagaimana sifat-sifat, dijelaskan sama agama. Tapi yang tidak kalah penting Mas, agama itu kalau kita taati bisa mengatur hawa nafsu kita. Sholat itu Mas, perhatikan nih, orang kalau sholatnya bener nih, gak mungkin itu ngakal-ngakalin begitu. Karena begini, filosofi sholat itu kalau kita dalami ya, saya ada satu rekomendasi buku dalam bahasa Arab, tapi itu kalau Anda terjemahkan luar biasa, itu mengajak kita untuk menghayati sholat. Judulnya itu Fatatni Sholat. Bukunya tipis. Tak pernah ada mungkin ya dengar, ada di internet itu ya, nanti di internet. Mungkin ya seingat saya judulnya itu Fatatni Sholat. Covernya warna putih. Kalangan Islam Jamal kalau nggak salah. Islam Jamal lupa saya. Orang Arab. Itu sholat Mas, kalau kita hayati dengan baik, kita ngucapin Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi bukankah faktanya di dunia ini banyak loh orang-orang yang mengatakan Allahu Akbar tapi merasa dirinya akbar, merasa dirinya lebih besar. Itu orang kalau seandainya menghadapkan diri di hadapan Tuhannya dengan kerendahan dan kehambaan yang sejati, itu nggak mungkin tuh ngakal-ngakalin begitu. Justru dia akan menikmati sholat itu, bukan malah ninggalin. Kalau dia bisa menghayati pesan-pesan sholat itu, mengatakan Allahu Akbar, seketika masalah semuanya terasa kecil. Hanya Allah saja yang besar. Serahkan semuanya kepada Allah. Anda adalah hambanya dan Tuhan akan menyelesaikan masalah Anda. Tapi ikuti caranya, ikuti skenarionya, ikuti takdirnya. Diresapi Allahu Akbar. Kemudian ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi. Masalah saya rendah semuanya. Masalah saya semuanya kecil, hanya Allah saja yang Maha Tinggi. Itu sholat kalau diresapi, bukannya bikin orang ngakal-ngakalin syariat, justru bisa bikin dia tunduk setunduk-tunduknya kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang suka ngakalin sholat kayak begitu tuh, itu bukan karena itu ada kecenderungan nafsu di sana, meninggalkan syariat. Memang begitu, nafsu kan kecenderungannya malas, gak mau capek dia mah, ya kan? Padahal itu sholat kalau kita resapi itu untuk diri kita loh. Mas Ari, lihat, orang itu bisa gak mandi seharian, ya kan? Bisa nyaman lah kalaupun gak mandi seharian, atau sekali